Ya. Kejadian seperti ini bukan pertama kalinya aku alami. Sejak aku ditugaskan di desa terpencil ini, tepatnya di lereng Gunung Ungaran, sudah banyak sekali hal aneh yang terjadi. Tidak perlu kuceritakan detailnya. Dan kurasa tidak perlu aku kejar dan cari tahu siapa tadi yang menggedor pintu. Karena jika dia memang membutuhkan pertolonganku, sudah pasti dia akan datang lagi kemari. Menjadi bidan, dan apalagi bertugas di desa, sebenarnya bukanlah cita-citaku sejak kecil. Sewaktu kecil, cita-citaku standar cita-cita anak perempuan pada umumnya. Menjadi dokter ataupun pramugari. Beranjak remaja, sebenarnya aku lebih memilih menjadi pramugari. Aku pikir paras dan posturku memadai untuk menjadi pramugari. Dengan menjadi pramugari, aku bisa keliling dunia, enak kan? Ya, itu pikiranku saat remaja. Tapi ingat entah kenapa, tamat SMA aku malah masuk akademi kebidanan. Dan jadilah aku seperti sekarang, seorang bidan desa. Mungkin ini sudah menjadi takdirku. Angan-angan bisa keliling dunia. Sudah mendarat sebelum tinggal landas. Bahkan, aku belum pernah naik pesawat sampai sekarang. Oh ya, namaku Wati. Lengkapnya Setiawati. Seorang wanita yang setia. Aku pun setia pada jalan hidup dan pengabdianku. Menjadi bidan desa dengan segala suka dukanya. Aku jalani dengan ikhlas. Insya Allah, seorang bidan desa merupakan ujung tombak vaskes bagi masyarakat di desa. Bukan hanya urusan ibu hamil dan melahirkan, masuk angin, batuk pilek, bahkan ada yang datang dengan aduan sapinya keselio. Itu sekelumit suka duka menjadi bidan desa. Aku dan semua rekan sejawatku yang menjadi bidan desa mungkin tidak seperti pendahulu kami yang harus berjuang menyadarkan masyarakat untuk proses persalinan dengan bantuan tenaga medis dan tidak berhadapan head to head dengan kun bayi. Tetapi setiap zaman punya tantangannya tersendiri, bukan? Seperti sekarang, ketika ada sesuatu yang menggemparkan dunia, dengan munculnya virus yang telah memakan banyak korban, tak urung juga berpengaruh di kehidupan di desa. Dan bidan desa sebagai ujung tombak vaskes juga harus menanggung beban tersendiri. Berawal dari tanggal 2 Maret 2020, terungkap 2 kasus pertama di Indonesia. Lalu kemudian bermunculan kasus-kasus selanjutnya di beberapa daerah. Saat itu, menurutku, pemerintah kita sedikit kurang tanggap dalam menyikapinya. Tapi sudahlah, aku hanya seorang petugas medis, bukan kritikus kebijakan pemerintah. Aku hanya fokus pada fakta yang aku hadapi di lapangan. Kasus demi kasus semakin bertambah, hingga akhirnya menjadi pandemi. Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan, status darurat ditetapkan, sekolah diliburkan, anjuran bekerja dari rumah, aktivitas di luar dibatasi, social distancing, gerakan cuci tangan dan mengenakan masker digalakkan.
Seandainya masyarakat kita sudah punya kesadaran akan semacam itu dari dulu. Mungkin ini salah satu hikmah. Bukankah di balik setiap peristiwa selalu tersimpan hikmah? Bicara soal kesadaran, kita sama-sama tahu bagaimana tingkatan kesadaran masyarakat kita. Pada awalnya aku menganggap ini adalah tantangan. Dengan sabar, aku menyampaikan pesan ini kepada masyarakat dengan bahasa yang semudah mungkin dipahami oleh mereka. Tapi sayang, tidak semua orang mau mengerti penjelasanku. Apalagi dengan minimnya informasi terkait virus ini, tidak mudah didapat oleh masyarakat. Tidak semua orang memiliki gadget, apalagi bicara tentang jaringan internet. Kematian itu takdir dari Tuhan. Takutlah pada Tuhan, bukan pada virus, kata mereka. Ya. Mungkin aku ceritakan saja pada kalian atas kejadian serupa yang sering menggangguku di 3 bulan terakhir. Tepatnya sejak aku berseteru dengan Tommy, pemuda relawan pendidikan yang tinggal di rumah Pak Kadus. Mungkin ini cuma prasangkaku saja. Tapi biarlah aku ceritakan pada kalian apa yang saat itu terjadi. Ini bermula ketika aku membubarkan kegiatan belajar yang selalu rutin dilaksanakan di gubuk kecil dekat gudang pabrik teh milik swasta. Kurang lebih ada 30 siswa-siswi yang ikut belajar dengannya. Tommy ada relawan yang dikirim dari komunitas sayap, lembaga yang sebenarnya hanya berfokus pada pengadaan taman baca di desa-desa. Tapi suatu hari ketika hujan sangat lebat, hingga sungai besar menuju desa ini meluap, satu-satunya jembatan akses menuju sekolah hanyut. Dia mulai memberikan bantuan pendidikan dengan belajar bersama anak-anak itu. Tapi ketika jembatan sudah selesai dikerjakan, datanglah wabah corona ini. Sehingga anak-anak masih belum bisa melaksanakan kegiatan belajar di sekolah. Anak-anak akan tetap melaksanakan kegiatan belajar seperti kemarin, Bu, kata Tommy ketika aku mampir kegiatan belajar mereka. Sebelumnya keadaan tidak seperti sekarang, Mas Tommy. Kita tidak bisa membiarkan anak-anak bercengkrama seperti ini tanpa masker. Juga bebas berdekatan tanpa memikirkan wabah bahaya ini. Apalagi beberapa karyawan gudang teh itu keluar masuk desa. Bisa saja salah satu dari mereka sudah terpapar COVID-19. Kita harus lindungi anak-anak dan keluarga mereka. Jarak antara gudang dan gubuk ini hanya 3 meter saja, bukan? Bahkan anak-anak dengan bebas berlarian di sekitaran gudang. Kegiatan ini harus segera dihentikan, Pak Tommy. Dia tidak mengindahkan. Bahkan dia tetap menggelar kegiatan belajar tersebut di tengah pandemi ini. Itu adalah awal mula konflikku dengan dia. Ya, itu adalah awal. Karena konflik itu berlanjut ketika desa akan mengadakan sedekah bumi. Sebelumnya aku sudah menghadap Bapak Kepala Desa agar tidak menggelar tradisi tersebut di tengah pandemi ini. Dan ini ada saja. Tradisi itu sudah kami gelar sejak puluhan atau bahkan mungkin ratusan tahun lalu, Bu Bidang.
Setelah ku jelaskan dan sedikit ku ancam bahwa larangan mengadakan acara yang menjadi ajang berkumpulnya orang banyak itu dari pemerintah pusat dan daerah. Dan kalau tetap menggelar, jabatannya sebagai kepala desa akan terancam. Akhirnya dia mau mengerti. Dia mengumumkan kepada warga, Sedekah Bumi tahun ini ditiadakan. Hah! Tapi lagi-lagi si Tommy yang brengsek dan sok aktivis itu bikin ulah. Maaf, aku agak emosional. Ia menghasut para warga agar tetap melaksanakan tradisi ruat tersebut. Ia mengatakan kalau wabah corona ini hanya rekayasa saja. Sudah pasti dia yang lebih didengar daripada penjelasan teori medisku. Karena ucapannya yang mendukung kepentingan warga. Para warga, bidan desa itu antek pemerintah dan kapitalis. Antek aslinya ingin memusnahkan tradisi dan kebudayaan kita. Kita harus lawan. Begitu hasutnya. Sejak saat itu, warga mulai sinis kepadaku. Akhirnya Sedekah Bumi digelar, meskipun telah mundur dari jadwal sebenarnya. Tommy yang menjadi ketua panitia. Dia melibatkan beberapa karyawan gudang teh yang notabene keluar masuk daerah, yang belum tentu diketahui kondisi kesehatannya. Apa yang bisa aku lakukan selain melus dada? Sedekah Bumi digelar dengan sangat meriah. Hampir semua warga berkumpul. Tidak ada protokol kesehatan. 1 hari, 2 hari setelah perayaan itu digelar, tak terjadi apapun. Jadilah warga semakin mencibirku. Jika hanya cibiran atau makian, mungkin aku masih kuat menghadapinya. Tapi kekhawatiranku terhadap apa yang menimpa warga yang menyesakkan dadaku. Apa yang aku khawatirkan tak berselang lama. 5 hari setelah perayaan itu digelar, Tommy jatuh sakit. Kepada siapa dia datang? Kepada siapa lagi selain vaskes satu-satunya di desa ini? Dengan menggunakan APD level 3, aku tetap harus memeriksanya. Dari hasil diagnosaku, dia mengalami demam, panas tinggi dan sesak nafas. Aku rujuk dia ke rumah sakit daerah. Jadilah dia pasien PDP pertama dari desa ini. Dan beberapa hari setelahnya, aku mendengar kabar dia meninggal. Kenyataan mengerikan sudah di depan mata. Tapi warga justru semakin menyalahkanku. Tommy meninggal sebagai tumbal karena terlambat menyelenggarakan Sedekah Bumi. Itu karena siapa? Karena aku. Kini bukan hanya cibiran atau makian yang aku terima, tapi juga teror. Seringkali pintuku digedor oleh seseorang. Setelah aku buka, tak kutemukan siapapun. Suatu malam, pintuku digedor lagi. Dan setelah aku buka, kutemui seekor ayam cemani yang telah mati.
bukan hanya cibiran atau makian yang aku terima. Aku semakin tak betah tinggal di desa ini. Dan kepikiran untuk meninggalkan desa. Tapi, aku masih ingat akan sumpah profesi dan panggilan jiwaku untuk mengabdi. Suatu hari, Pak Bambang karyawan gudang teh, yang juga menjadi panitia sedekah bumi datang kemari. Dia menjelaskan alasan dia tidak hadir ketika perhelatan itu digelar, karena dia sedang dirawat di rumah sakit sebagai status PDP. Dan baru dinyatakan sembuh setelah 3 kali hasil swab tes menyatakan dia negatif. Aku harus bersyukur berkali-kali atas kedatangannya. Pertama, Pak Bambang telah dinyatakan sembuh. Kedua, dia ingin menyampaikan pesan dari pemilik gudang teh atas kerjasamanya dengan perusahaan Farvader untuk pengadaan tower BTS di dekat gudang, sehingga anak-anak bisa melaksanakan pembelajaran daring sesuai anjuran pemerintah. Dan ketiga, dia mau menjelaskan bahaya COVID-19 kepada warga. Urusan dengan warga aku minta beliau yang untuk menjelaskannya. Dan aku segera menemui Pak Kades untuk segera memberlakukan tindakan. Akhirnya kepala desa memberlakukan isolasi mandiri. Desa ditutup. Tidak boleh keluar masuk desa, kecuali untuk kepentingan yang sangat mendadak. Itu pun harus mengenakan masker dan cuci tangan terlebih dahulu. Sampai di sini aku bersyukur seraya berdoa. Semoga tidak ada lagi warga yang terindikasi COVID-19. Setelah lewat 1 bulan, tidak ada warga yang terjangkit virus itu. Dan sekarang telah masuk era new normal. Kepala desa berinisiatif menggelar pementasan tari serandol sebagai hiburan bagi warga desa yang telah mengisolasi diri selama 1 bulan. Aku sama sekali tidak keberatan, dengan catatan harus sesuai protokol kesehatan. Semua warga yang datang harus cuci tangan dan mengenakan masker. Sebelum masuk area acara, tempat penyelenggaraan sebelumnya harus disemprot disinfektan terlebih dahulu. Dan penonton harus berjarak minimal 1 meter. Aku pun ikut melihat pegelaran tersebut dan memantau dijalankannya protokol kesehatan. Namaku Wati, lengkapnya Setiawati, seorang wanita yang setia pada jalan hidup dan pengabdiannya sebagai bidan desa. Dan sekarang, aku sedang mengisolasi diri sebagai pasien PDP.